Bisakah Anda mati karena patah hati? Secara umum, wanita lebih berisiko mengalami sindrom patah hati. Terkadang, hidup membuat Anda terpuruk menyakitkan dan Anda sangat sedih. Rasanya seperti dunia berakhir. Nah, waspadalah, karena itu bisa jadi akhir dari Anda. Meski jarang, hal itu bisa dan pernah terjadi. Di sini kita akan melihat bagaimana tepatnya Anda bisa mati karena patah hati. Diagnosis dan penyebab resmi. Ada beberapa nama untuk kondisi ini. Sindrom patah hati, kardiomiopati akibat stres, atau kardiomiopati Takotsubo. Takotsubo adalah jebakan gurita yang bentuknya seperti pot berbentuk hati yang patah. Secara umum, wanita lebih berisiko mengalami sindrom patah hati. Terlebih lagi, wanita pasca menopause adalah kelompok terbesar yang dapat terkena Takotsubo. Faktanya, lebih dari 90% kasus yang dilaporkan terjadi pada wanita berusia antara 58 dan 75 tahun. Namun, kerugian dramatis apapun dapat menyebabkan sindrom ini. Itu bisa berupa kematian orang yang dicintai, perceraian, putus cinta, pengkhianatan, penolakan, dan perpisahan besar lainnya. Semua hal tersebut akan menyebabkan lonjakan hormon stres akibat patah hati. Penelitian telah menunjukkan bahwa dalam bulan pertama setelah orang yang dicintai meninggal, risiko kematian Anda juga meningkat secara signifikan. Stres adalah pembunuh yang kuat, karena dapat menyebabkan peningkatan denyut jantung, tekanan darah tinggi, memberi lebih banyak tekanan pada jantung Anda dan membahayakan sistem kekebalan Anda. Salah satu diagnosis massal Takotsubo adalah pada 2011 setelah gempa Christchurch, yang menewaskan 185 orang. Setelah itu, lebih dari 20 pasien didiagnosis dengan sindrom patah hati. Meskipun 20 kedengarannya tidak banyak, itu angka yang tinggi mengingat diagnosis ini jarang terjadi. Gejala sindrom patah hati. Ketika Anda menderita sindrom patah hati, sebagian dari jantung Anda untuk sementara membesar dan tidak dapat memompa dengan baik. Bagian jantung Anda yang lain akan mempertahankan fungsinya atau mengalami kontraksi yang lebih kuat. Karena kemiripannya, sindrom patah hati bisa salah didiagnosis sebagai serangan jantung. Gejala dan hasil tes serupa, namun, tidak ada arteri yang tersumbat pada sindrom patah hati. Seseorang dengan sindrom patah hati akan mengalami nyeri mendadak di dada dan sesak napas. Ini dapat menyebabkan gagal otot jantung jangka pendek yang parah, tetapi secara keseluruhan dapat diobati. Mereka yang menderita ini dapat berharap untuk pulih sepenuhnya hanya dalam beberapa minggu. Dan begitu Anda memilikinya, risiko Anda mengalami sindrom patah hati lagi bahkan lebih rendah. Sebagian besar kasus sindrom patah hati memiliki akhir yang bahagia. Pasien biasanya akan sembuh total dalam beberapa minggu, atau paling lama, 2 bulan. Dokter akan mengobati ini dengan diuretik yang meningkatkan kontraksi otot jantung, beta blocker, atau obat lain yang menghalangi efek merusak dari hormon stres pada jantung. Bisakah Anda mati karena ini? Hanya dalam kasus yang sangat jarang Anda dapat benar-benar mati karena ini, meskipun mungkin. Dalam situasi ekstrim, tubuh dapat mengalami shock kardiogenik, yaitu ketika jantung sangat lemah sehingga tidak dapat memompa cukup darah yang dibutuhkan tubuh. Reaksi khusus ini bisa berakibat fatal jika tidak segera diobati. Komplikasi lain dapat berupa cadangan cairan di paru-paru, tekanan darah rendah, detak jantung tidak teratur, atau gagal jantung. Kematian jarang terjadi, tetapi gagal jantung terjadi pada sekitar 20% pasien dengan sindrom patah hati. Beberapa orang berspekulasi kasus sindrom patah hati di antara selebriti seperti Debbie Reynolds, yang meninggal sehari setelah putrinya, Carrie Fisher, dan Johnny Cash yang meninggal beberapa bulan setelah istrinya. Jadi sebagai jawaban atas pertanyaan itu, ya,
Secara teknis Anda bisa mati karena patah hati, tapi mungkin tidak.